Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Yang sedang sakit diberi kesembuhan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melibatkan kami pada beberapa kegiatan termasuk mereview usulan MBKM tahun ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh reviewer yang telah bekerja keras dengan tulus, ikhlas, dan penuh semangat sehingga tugas mereview dapat diselesaikan tepat waktu dan bisa diumumkan. Terima kasih khususnya kami sampaikan kepada seluruh narasumber, reviewer senior kami di Belmawa yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami semua, membimbing kami sehingga dapat bekerja dengan baik. Semoga Bapak Ibu seluruhnya tetap sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Alasan dibuatnya video ini ada dua. Jadi yang pertama sebagai bahan evaluasi bagi seluruh program studi pengusul hibah MBKM tahun ini, khususnya yang belum diterima, sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan usulannya, sehingga tahun depan dapat mengikuti kembali dengan perbaikan-perbaikan seperti yang diinformasikan. Kemudian penjelasan dalam video ini juga bisa digunakan sebagai informasi awal untuk mulai mempersiapkan diri, baik prodi yang belum didanai tahun ini maupun prodi-prodi baru yang belum sempat mengusulkan, sehingga bisa mempersiapkan usulannya untuk tahun yang akan datang. Kita masuk ke alasan yang pertama. Usulan MBKM prodi yang dikirimkan ke Belmawa itu dibaca dengan detail oleh masing-masing reviewer, karena setiap usulan itu dibaca oleh dua reviewer yang berbeda, dibaca dengan sangat detail sehingga ada beberapa hal yang kami temukan, yang kami diskusikan, baik di dalam rapat koordinasi maupun di dalam WA Group yang difasilitasi oleh Belmawa. Bagian yang pertama yang dapat kami amati, ada beberapa proposal yang tidak mengikuti panduan hibah yang dibuat. Jadi ada beberapa proposal dengan susunan yang dibuat sendiri, urutan template-nya berbeda dengan yang lain, ada yang warna cover-nya berbeda dengan yang ditentukan, dan seterusnya. Kami juga melihat ada beberapa proposal yang nama skemnya itu tidak sama seperti hibah yang diikuti. Jadi ada beberapa usulan yang nama skemnya itu bukan skem yang sedang diikuti. Nah, ini bagian yang mungkin dianggap sepele oleh pengusul, padahal itu serius. Kemudian kami juga melihat di dalam usulan itu ada beberapa proposal teman-teman yang susunan RAB-nya dibuat tersendiri, tidak mengikuti apa yang sudah ditentukan di dalam buku panduan, baik nominalnya maupun penempatannya di dalam usulan. Kemudian ada juga beberapa surat-surat administratif yang harusnya ditandatangani tapi masih tidak ditandatangani dan seterusnya. Ini bagian yang menurut kami alasan yang pertama, sebuah proposal itu tidak didanai. Kemudian yang kedua, karena proposal itu dibaca dengan sangat detail, tahap demi tahap, kami menemukan ada beberapa proposal yang tingkat kesamaannya sangat tinggi khususnya dengan prodi lain di perguruan tinggi yang sama. Ini karena
setiap program studi di dalam satu PT itu dibaca oleh reviewer yang sama. Jadi usulan-usulan yang hanya mengganti nama prodi saja, isinya persis sama, itu nilainya menjadi lebih rendah dibanding usulan-usulan yang lain. Kami juga menemukan ada beberapa usulan yang masih menyertakan nama prodi yang lain, baik di dalam satu PT maupun prodi yang lain. Jadi prodi di daerah tertentu masih menyebut nama prodi lain di daerah yang lain di dalam proposalnya karena dokumennya diambil copy paste saja yang ada di internet. Nah, ini bagian yang mungkin ada asumsi dari pengusul itu tidak akan dibaca atau mungkin dipersiapkan dalam waktu yang serba mendadak sehingga ada bagian-bagian yang lupa disesuaikan kembali. Ada beberapa proposal seperti itu sehingga menyebabkan nilainya menjadi lebih rendah dibanding usulan-usulan prodi yang lainnya. Ini tentu akan berpengaruh pada peluang untuk diterima, didanai untuk hibah MBKM tahun berjalan. Alasan yang ketiga, karena di dalam buku panduan juga ditentukan ada luaran yang harus dipenuhi. Jadi kami kemudian seluruh reviewer diminta mengecek di dalam usulan prodi Bapak Ibu luarannya ada berapa. Ketika di dalam panduan itu sudah ditetapkan luarannya sekian banyaknya, kemudian prodi-prodi hanya membuat 1 atau 2, kemudian beberapa yang lain tidak ada, maka nilainya juga menjadi lebih rendah. Jadi ada luaran berupa dokumen kurikulum yang menunjang MBKM, ada dokumen kerjasama dengan mitra kegiatan, ada dokumen kebijakan perguruan tinggi penunjang program MBKM, ada dokumen POB ini yang cukup banyak ya, tidak menyebutkan. Kemudian panduan implementasi kurikulum, ada juga yang tidak menyertakan luaran dokumentasi implementasi program MBKM yang berupa video yang sudah dibahas di buku panduan. Kemudian alasan yang keempat, ini yang juga cukup banyak mempengaruhi penilaian usulan-usulan, rancangan kegiatannya tidak jelas, perencanaannya tidak dibuat dengan baik, belum menyertakan di situ rencana reorientasi maupun penyusunan kurikulum. Ada beberapa usulan tidak menjelaskan sama sekali rencana kerjasama dengan mitra. Ada sebagian proposal yang lainnya tidak memuat rencana implementasi. Bahkan ada beberapa usulan itu tidak menyertakan penjelasan terkait bagaimana dia akan mencapai luarannya. Ini padahal penting di dalam proses penilaian, ini mungkin bisa jadi perhatian untuk kita semua yang akan menyusun proposal ini di masa yang akan datang. Alasan yang kelima, ini juga cukup banyak. Beberapa usulan proposal itu tidak menyertakan dokumen pendukungnya atau menyertakan tapi tidak lengkap. Jadi ada beberapa dokumen di situ sepanjang dokumen yang kami terima, yang kami baca dari komen reviewer pada beberapa usulan. Beberapa proposal tidak menyertakan dokumen pendukung komitmen perguruan tinggi, baik berupa SK maupun contoh POB, tidak disertakan sama sekali. Ada juga usulan prodi yang tidak menyertakan komitmen untuk pendanaan dan dukungan dari perguruan tinggi. Ada yang menyertakan dokumen kami temukan tapi hanya covernya saja. Mungkin ke depan selain cover bisa ada cuplikan dari isi, ya, kalaupun tidak harus semua ya. Kemudian ada juga dokumen pendukung proposalnya yang berupa kurikulum,
panduannya itu juga harus disertakan. Beberapa kami lihat tidak ada. Ada di dalam proposal itu disebutkan ada, tapi tidak ada bukti, sehingga dianggap juga tidak ada. Nah, ini bagian yang mungkin ke depan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita saling mengingatkan, sehingga usulan-usulan yang dibuat ke depan itu menjadi lebih baik. Yang keenam, ini proposal itu tidak konsisten ya, tidak relevan dan tidak konsisten. Biasanya ini bagian di rubrik awal, banyak usulan yang dibuat terlalu umum, sangat umum, sehingga tidak tergambar kaitannya dengan MBKM, hampir tidak ada hubungannya sama sekali, tidak juga ada penjelasan terkait bagaimana tahapan untuk pencapaian indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan di dalam buku panduan itu. Kami juga menemukan beberapa usulan itu cukup berbeda antara judulnya, tujuan kegiatan, dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Jadi ketika kami baca lebih detail, tidak terkait sama sekali antara kegiatannya, RAB-nya seperti apa, dan luarannya. Jadi misalnya kita merencanakan ada luaran video tadi di alasan sebelumnya, itu di dalam kegiatan maupun di dalam RAB-nya tidak ada satupun item yang membahas rencana tersebut. Nah, ini bagian yang harus diperhatikan untuk ke depan. Kemudian alasan yang terakhir, ini juga yang cukup banyak, RAB-nya tidak jelas di dalam usulan itu. Untuk usulan tahun 2020 itu dananya maksimal 60 juta, yang tahun 2021 65 juta. Di dalam perencanaannya itu sebaiknya dibuat dengan jelas, rinci. Kami menemukan ada beberapa proposal yang hanya berisi 3 item saja, terlalu umum dibuat, rencana anggarannya tidak jelas, tidak sesuai pagu yang ditetapkan, karena dibuat ketentuan maksimalnya 65 juta misalnya untuk tahun ini, maka tidak boleh dana itu melebihi angka itu, karena di panduan diatur maksimal 65 juta. Ada juga item, mungkin kalau misalnya ada dana internal yang digunakan untuk mendukung kegiatan, itu boleh disertakan. Kemudian, tadi di slide sebelumnya juga dijelaskan, kami menemukan tidak relevannya RAB dengan kegiatan. Jadi, kegiatannya direncanakan A, tapi tidak ada item anggaran yang membahas itu. Jadi ada beberapa terlalu banyak komponen honornya, kami melihat terlalu banyak komponen transportasinya, terlalu banyak untuk komponen isi pulsanya, dan seterusnya, sehingga tidak mencerminkan tahapan-tahapan untuk mencapai luaran yang ditetapkan. Kemudian ada juga beberapa proposal, mungkin ini karena lupa ya, jadi disingkat, dibuat lebih sederhana bentuk tabel anggarannya, dan lupa menyertakan faktor konversi. Jadi misalnya ada 1 atau 2, kemudian nanti totalnya ketemu 65. Kami mengerti maksudnya mungkin 65 juta, tapi tidak ada keterangannya 65 itu konversi bahwa itu 65 juta. Itu mungkin hal yang sederhana, kalaupun mungkin item skornya tidak terlalu besar, sekitar 5% kalau tidak salah, tapi itu cukup mempengaruhi skor akhir, karena ketika diberikan skor pengali, nah itu akan jadi cukup signifikan berbeda dengan proposal-proposal yang lain. Di bagian akhir, Bapak Ibu, kami perlu sampaikan, ini pengingat untuk kita semua, bagi yang mungkin tahun ini belum beruntung, kita tidak perlu menghabiskan waktu kita untuk menyalahkan diri sendiri, menyalahkan tim kita, atau menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri saja
untuk menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.